saya juga yang sangat disayangkan sempat diperkenalkan dengan film porno waktu saya masih SD kelas 5, kelas 4 begitu ya. Film porno, terus udah gitu saya jadi karena saya suka dengan film-film horor itu, saya sempat mengenal yang namanya komik Siksa Neraka versi Islam. Di situ waktu saya baca itu pertama kali saya mengerti konsep neraka gitu ya, apa itu siksaan di neraka, dosa-dosa yang bisa memberikan siksaan-siksaan yang saya lihat gambar-gambarnya itu yang sangat menyeramkan gitu ya. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, jumpa lagi kita ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan, Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya umatnya takut masuk neraka karena komik. Ongo ngaku dari Islam tapi gara-gara komik neraka akhirnya murtad. Alhamdulillah, berkuranglah makhluk makhluk pula. Maksud saya berkuranglah manusia ongo dari agama Islam. Ya karena Islam itu memang diperuntukkan bagi orang-orang yang mau berpikir. Kalau orang ongo macam dia nih murtad sajalah. Kalau kata orang Jawa bilang ora ono batine, atau orang seperti ini nggak ada untungnya, nggak mutu, nggak ada guna kalau masih tetap di Islam. Baiklah sahabat, kita langsung mulai saja kesaksian Ongo Raya yang murtad karena takut dengan komik neraka. Jadi saya berlatar belakangkan, saya lahir dari keluarga Islam. Nah loh, kan saya bilang juga apa, orang kalau sudah ongok baru saja mulai ngomongnya sudah gelagapan. Alah, gelagapan ya, maksud saya terbatah-batah sahabat. Saya lahir dari keluarga Islam yang tidak begitu fanatik, tapi keyakinan kami kuat karena keyakinan kami itu adalah keyakinan yang turun-temurun, yang diajarkan bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang terakhir. Apalagi di Indonesia kan memang Islam itu mayoritas, jadi di mana ada sesuatu yang mayoritas itu otomatis dalam pikiran manusia, ya pikiran saya juga ya pasti sesuatu hal yang benar, bahwa banyak orang melakukannya gitu kan ya, jadi tidak ada keraguan-raguan. Jadi walaupun kami tidak fanatik dalam keislaman kami, saya juga jadi tapi kuat gitu ya, maksudnya yakin sekali gitu. Ya, saya menduga mungkin si wanita ini adalah salah satu makhluk yang beragama Islam bukan karena ilmu, tapi atas dasar ikut-ikutan dengan iman butanya. Kalau orang Jawa bilang dia ini pupuk bawang alias ikut-ikutan saja. Yang penting Islam, tidak secara kafah atau totalitas sebagai orang yang beragama Islam. Dan narasinya itu justru memperlihatkan keongokan yang nyata. Aduh, kok jadi ngomongin ongoknya terus ya sahabat. Maaf ya, karena kesaksiannya memang ke arah ongok terus menerus. Gak percaya, simak narasi berikutnya. Waktu dari SD kecil kelas 5, 4, 5 gitu udah kenal dengan namanya musik-musik orang dewasa, terutama lagu-lagu barat, terus film-film orang-orang dewasa juga dalam arti film horor, film okultisme, udah suka kayak begitu, udah ngerti gitu ya. Terus saya juga yang sangat disayangkan sempat diperkenalkan dengan film porno waktu saya masih SD kelas 5, kelas 4 begitu ya. Film porno, terus udah gitu saya jadi karena saya suka dengan film-film horor itu, saya sempat mengenal yang namanya komik Siksa Neraka versi Islam.
di situ waktu saya baca itu pertama kali saya mengerti konsep neraka gitu ya, apa itu siksaan di neraka, dosa-dosa yang bisa uh, apa memberikan siksaan-siksaan yang saya lihat gambar-gambarnya itu yang sangat menyeramkan gitu ya. Jadi dalam benak saya tuh dari kecil saya udah ditanamkan, aduh, saya nggak mau masuk neraka. Saya nggak mau jatuh di dosa-dosa yang akhirnya akan disiksa seperti yang saya lihat di gambar-gambar ini, sangat menyeramkan gitu. Tapi saya juga tahu saya pasti akan masuk neraka karena di agama sebelumnya itu ya memang semua manusia akan masuk neraka, harus membayar dosa-dosa. Kalau dosanya sudah habis dibayar, baru mudah-mudahan masuk surga gitu. Atau amal ibadah dan amal kebaikan itu ditimbang dengan berat dosa, yang mana yang berat yaitu yang akan diperhitungkan gitu loh. Jadi seperti itu ya kurang lebih. Nggak ada sejarah macam begitu. Susah dijelaskan ya sahabat, inilah Oten, orang Tulul emang nekat. Sejak kecil sudah kenal film esek-esek dan pasrah pengen masuk neraka. Wajar saja kalau dia murtad, dan seakan-akan wanita ini membuat karangan cerita yang menarik untuk meyakinkan orang-orang kalau di Islam itu pasti masuk neraka dulu. Beginilah iman tanpa ilmu, jadinya buta dan takut karena komik neraka versi Islam. Jadi walaupun saya ketakutan dengan masuk neraka, tapi saya seakan-akan saya udah pasrah. Ya pasti masuk, tapi paling tidak saya harus berbuat menjadi seorang Islam yang baik. Ya mencoba sembahyang 5 waktu. Pada saat saya udah ngerti, saya mulai menerapkan sembahyang 5 waktu. Kalau ketinggalan ya kadang-kadang di jamak gitu ya. Terus sempat juga panggil guru ngaji dengan keinginan sendiri, karena di Islam itu harus bisa baca Quran dalam bahasa Arab, tidak terjemahan gitu ya. Terjemahan ya boleh, tapi hanya untuk sekedar tahu, tapi ibaratnya itu nggak dihitung, harus bisanya bahasa Arabnya. Jadi ya saya sempat panggil guru ngaji untuk bisa belajar baca Arab, tulisan Arab itu, tapi tidak lama ya. Tercium kalau orang macam begini maunya ya saat hidup senang-senang, saat mati merasa mulia masuk surga. Oten banget. Apa bukti kalau wanita ini oten banget? Terus saya juga berpuasa di bulan Ramadan gitu ya, taraweh segala macam. Terus saya berusaha ya berbuat baik, amal baik gitu ya, ibaratnya supaya saya nabung gitu ya untuk hari akhirat kalau saya mati gitu kan ya. Tetapi dengan begitu juga watak saya juga itu sangat jelek. Saya itu wataknya kurang ajar, keras kepala. Kalau yang sudah namanya berantem sama almarhumah mama, itu bisa kata-kata binatang itu keluar. Itu umur SD ya. Jadi dari SD sudah seperti itu, SMP ya begitu juga. Terus saya orangnya tegaan. Bukan tidak tega, tapi tegaan. Dalam arti saya dulu ada keponakan laki-laki tinggal di rumah. Kalau dia berbuat sesuatu yang saya tidak suka, itu bisa saya pukul dengan gagang sapu kayu. Itu kakinya saya pukul sampai kayak kesetanan. Dan saya tidak ada rasa menyesal setelah itu juga. Anaknya udah nangis kayak apa, tapi anaknya juga kuat. Jadi anaknya juga bikin saya gregetan karena tidak mau ngalah gitu loh. Jadi makin jadi saya kayak betul-betul jadi kayak orang kesetanan gitu ya. Bukan kesetanan, tapi memang Andalah sumber setannya. Mengapa saya bilang dia sumber setan? Lalu setelah itu ada lagi ayat seperti Roma 6:23, sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Tuhan adalah hidup kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Lalu saya lihat itu, saya bilang, tuh kan upah dosa pasti maut, itu saya tahu. Di Islam juga begitu. Tapi di sini dibilang bahwa tapi karunia Tuhan, hadiah Tuhan itu adalah hidup kekal, tapi harus di dalam Yesus Kristus. Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. Oh, oke. Inilah bukti kalau wanita ini bukan kesetanan ya sahabat, melainkan mensifati setan. Siapakah yang suka sekali menyesatkan? Ya pasti sifat setan. Jadi yang setan siapa? Ya dia sendiri. Apa kesesatan yang dia buat? Ya karena dia bilang kalau ajaran Islam itu juga mengajarkan upah dosa adalah maut. Dasar. Oten betina.
Baiklah sahabat, mohon maaf jika ada silap kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.